Halo Orange Squad, KTM Lovers dan MWG Squad, balik lagi sama gue Herman dari Monkey Wars Garage dan di channel YouTube kita Monkey Wars Garage TV. Oke, gue pengen nyapa dulu mungkin ya. Apa kabar teman-teman semua? Apa kabar KTM Lovers? Apa kabar Orange Squad? Karena bisa dibilang mungkin udah sebulan ini kali kita belum update dan kita belum bikin lagi konten buat YouTube. Jadi gue pengen say hi teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat selalu yang pasti. Dan banyak yang nanya juga mungkin dan penasaran kenapa sih kok sebulan ini bengkel tutup, terus untuk online di sosial media juga kurang aktif, apalagi untuk YouTube channel kita. Ya, sebulan lalu tepatnya gue pribadi itu terpapar COVID dengan varian yang baru ini, gitu kan, terpapar COVID. Dan akhirnya keluarga besar gue, dari istri, anak, orang tua, kakak, itu pun terpapar. Dan bisa dibilang kita akhirnya nyiptain klaster keluarga. Makanya gue putusin untuk ya kita full isoman, kita full recovery dulu, kita berobat dulu, dan akhirnya kita liburin selama 1 bulan. Dan alhamdulillah mulai besok kita sudah mulai efektif, kita buka lagi biar semuanya aman. Biar teman-teman aman, terus biar kita juga aman, dan yang pastinya semua sehat-sehat. Cuman sedikit pesan dari gue, dari apa yang gue alami kemarin adalah, teman-teman please, lo jangan pernah namanya lalai akan prokes, lo jangan pernah yang namanya menyepelekan yang namanya COVID. Terserah kalau lo mau percaya atau enggak, ya kan, banyak yang masih kontroversi, banyak yang masih memperdebatkan itu. Cuman kalau gue pribadi, gue menjadi korban, gue penyintas COVID yang selamat alhamdulillah, karena banyak teman-teman juga yang bisa dibilang kurang beruntung. Dan itu nggak enak banget, nggak enak dari segi segala macam deh, dari kesehatan lo, waktu lo, terus yang pasti materi dan yang lain-lain. So jadi pesan gue sebelum kita ngebahas yang lain itu adalah lo jaga semuanya, jaga prokesnya, terus jangan lalai. Itu aja. Nah, minggu ini kita udah ngebahas masalah COVID-nya ya. Karena ya udah, kita bahas yang motor lagi, kita balik ke motor lagi. Nah, minggu ini gue pengen bahas part custom yang MWG bikin buat 390 Adventure ataupun buat Duke. Sebetulnya ini bisa buat apa aja, mau 390 Adventure atau Duke. Tapi kebetulan yang udah kita bikin sekarang adalah di 390 Adventure, dan udah lumayan cukup banyak juga kita bikin. Kita bikin udah di 4 motor, dan gue bakal ngejelasin parts yang kita bikinnya seperti apa dari segi safety dan pengerjaannya. Nah, ini barangnya, ini custom partsnya, yaitu wheel set spoke wheels. Jadi spoke wheels atau velg jari-jari buat KTM 390 Adventure ataupun Duke. Kenapa gue bilang bisa buat dua itu? Karena sebetulnya tinggal ganti ringnya aja, size ringnya aja. Kalau untuk hubnya, untuk jari-jarinya itu sama gitu loh. Cuman yang mesti yang dibedain itu, jari-jarinya itu disesuaikan sama ringnya. Contoh kalau di 390 Adventure itu 17 dan 19. Tapi kalau lo buat di Duke, biar gayanya mungkin mau dibikin retro, atau mau dibikin bobber, atau mau di custom yang lain, itu pakai 17-17 dengan lebar yang disesuaikan. Nah, ini yang gue pengen kasih lihat. Jadi tadi gue bilang ini wheelset yang udah jadi dan yang udah kepasang pun banyak, nanti kalian bakal lihat detailnya. Nah, cuman gue pengen tahu perbedaan yang MWG bikin mungkin dengan teman-teman ataupun dengan yang power parts bikin. Pertama adalah kalau untuk dari segi power parts, ya kita tahu, mungkin dari harga udah pasti yang sangat fantastis. Kedua, dia itu bukan CNC. Power parts itu fully casting wheels. Jadi kayak lo tromol motor bawaan, motor Jepangan yang bawaan gitu ya. Jadi dia hubnya itu casting, velgnya pun sama gitu loh. Padahal di awal power part ngeluarin brosurnya kalau nggak salah dia CNC dan warnanya orange. Tapi nyatanya gue ngeliat di forum-forum luar negeri yang udah beli, itu semuanya casting dan warnanya hitam. Nah,
kita akhirnya berpikir untuk oke deh kita bikin, dan bisa dibilang MWG yang pertama kali bikin spoke wheels buat 390 sensor, dan yang pertama kali kita bikin dari 390 sensor biasa menjadi Type R. Kebetulan teman-teman media dari Motor Plus, dari Grid Auto udah pernah ngeliput itu, kalian bisa ngelihat di webnya mereka ataupun kalian bisa lihat di feed kita gitu kan, ada yang dibahas yang pernah diliput sama mereka. Jadi bisa dibilang kita pertama yang nyiptain dan bikin velg dan tipe Type R-nya buat di 390 sensor. Nah, oke. Banyak yang nanya, Om, itu aman nggak sih? Dan lo pakai apa sih base-nya? Maksudnya velgnya pakai apa? Hubnya pakai apa? Karena hub dan velg jari-jari itu gue pakai aftermarket yang sudah ada. Nah, gue mau kasih bocoran. Untuk produknya yang kita pakai, itu kita kerjasama dan gue percayain sama Scarlett. Scarlett itu produk lokal, tapi kualitasnya nggak kalah sama produk-produk yang lain. Jadi untuk hubnya kita pakai Scarlett, untuk ring velgnya kita pakai Scarlett, even jari-jarinya pun kita pakai Scarlett. Nah, gue mau kasih contohnya. Ini contoh, ini kalau ini udah kepasang kalian bisa lihat. Untuk hubnya kita pakai Scarlett. Dan kalau kalian nanya hubnya pakai hub apa sih Om? Walaupun kita adaptornya custom, hub yang kita pakai itu adalah hubnya KLX yang 36 hole. Nah, ini barang produk Scarlett. Ini untuk hub depan dan ini untuk hub belakang. See? Ini gue pilih untuk warna orange. Jadi yang kita pakai itu produknya Scarlett, dan dia bisa dibilangnya MX series. MX series itu yang memang untuk cross atau untuk motor trail gitu, dengan kualitas yang jauh lebih bagus dibandingin dia kan kalau nggak salah ada tipe juga. Nah, ini yang kita pakai. Jadi dari hubnya kita pakai dari Scarlett, untuk ringnya pun sama kita pakai Scarlett, jari-jari pun sama seperti gue bilang tadi. Nah, kedua, orang banyak nanya, Om, aman nggak sih Om? Karena kan banyaknya kalau kita bicara velg custom jari-jari itu mereka pasti pakai adaptor, ya kan? Dan adaptornya itu semuanya dikerjakan di bubut, maksudnya kerjain dengan sistem bubut. Nah, MWG lagi pertama kali awal-awal kita bikin, kita pun sama, kita masih riset R&D awal, kita masih pakai bisa dibilang manual, pakai bubutan gitu, walaupun dengan material yang cukup bagus, kita pakai aluminium T7 ya kan. Cuman kualitas namanya bubutan, jadi kita masih ngerasa kayaknya kurang deh. Dan pada saat itu sempat ada case di salah satu bautnya itu patah karena memang mungkin bisa dibilang kurang kuat juga, karena kalau sistem bubut kan hanya nempel doang. Nah, ini yang di belakang ya, gue pengen lihat. Nah, akhirnya MWG kita R&D lagi, kita bikin, kita sempurnain biar lebih aman, biar lebih nyaman teman-teman, dan hasilnya juga jauh lebih rapi, yaitu kita fully CNC. Sekarang yang kita bikin ini fully CNC. Jadi udah bukan bubut-bubutan lagi. Kita pakai fully CNC untuk semua adaptornya, karena memang tapi untuk si hubnya kita pakai 3 adaptor, yaitu 1 depan untuk disc brake, 2 belakang untuk disc brake dan gear dan sprocket. Nah, ini kita bikin sudah fully CNC. Nanti kalian bisa lihat detailnya. Ini kita udah masuk mesin CNC dengan hitungan yang sangat benar. Jadi bisa dibilang ya plug and play. Terus nggak perlu rubah sana rubah sini lagi gitu kan. Paling tinggal setting untuk bosnya aja. Karena tiap motor kadang-kadang bosnya ada sedikit perbedaan, bedanya sih hanya 1-2 mili sih. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat. Mungkin kalau bisa di zoom. Kenapa gue bilang sekarang kita lebih aman? Ini gue pengen jelasin yang parts, yang bagian yang paling krusial. Di sini, ini adalah 4 baut untuk gear. Yang mana kalau gear itu hentakannya akan berat. Waktu itu, kita masih sistemnya sebelum zaman CNC, sistemnya hanya kita pasang doang. Jadi intinya hanya kita pasangin dia di luar dari si hubnya, yang mana juga kekuatannya itu hanya aksial, hanya tekanan yang ada dari luar, tapi nggak ada kuncian di dalam si hubnya.
gitu loh. Jadi yang ngebantu untuk bikin lebih aman. Nah, ini yang gue bilang CNC, dan kalian bisa lihat nanti. Nah, plug langsung ke dalam si hubnya. Jadi ini langsung masuk ke dalam hubnya. Tuh. Nah, ini yang bisa gue bilang, inilah yang kita riset terus. Ini yang kita riset, ini yang kita cari gimana caranya biar lebih aman, lebih nyaman pasti teman-teman menggunakan produk custom wheels ini dari kita. Jadi sekarang kayak gini. Ini masuk ke dalam, ya. Bautnya pun kita tanam, nanti terus baru kita kasih drat di belakang. Dan untuk gearnya, memang ada yang tanya juga, Om, kalau yang power part itu kan dia pakai tetap pakai nut gear atau karet nut gear, gitu kan, biar ngeredam hentakan. Betul. Tapi kalau untuk di custom wheels kayak kita yang kita bikin, kita memang nggak pakai karet nut gear. Jadi si gearnya itu langsung masuk ke hubnya, langsung nyambung ke tromol. Walaupun memang kalau kalian bisa searching, mostly motor-motor dirt bike itu sebetulnya nggak pakai karet nut gear karena dia butuh hentakan untuk torsinya, gitu loh. Jadi sangat nggak masalah. Maksudnya pakai nut gear ataupun enggak, perbedaannya sedikit memang lebih agak lebih agak bergetar gitu kan, agak hentakannya tuh agak lebih responsif ketimbang yang ada karet nut gearnya, gitu kan. Nah, itu yang gue bisa pastiin dan gue bisa jelasin. Jadi sekarang MWG bikin custom wheelsnya itu bener-bener sesuai dengan, ya kita R&D sesuai dengan yang harapan kita dari segi safety-nya, dari segi modelnya dan fungsional pastinya. Nah, jadi kayak gini. Ini untuk bagian nut gear-nya. Nah, ini untuk bagian kayak tadi gue bilang, karena ini ada 3 adaptor. Ini untuk disc brake belakang pun sama. Tuh, dia plug. Lo bisa lihat, dia plug. Terus nanti tinggal dikasih baut. Kita bautnya base-nya baja. Memang baja sebetulnya bentuknya memang kurang begitu bagus. Dia gampang karatan. Tapi gue bisa pastikan jauh lebih aman, gitu loh. Karena kita udah nyobain juga. Ini kita pasang, ya kan? Kita pasang kanan kiri, kiri buat disc brake, kiri untuk sprocket, kanan untuk disc brake. Nah, untuk depannya, kalau depannya simple, dia hanya satu bagian, dan semuanya seperti gue bilang tadi. Jadi semuanya kita plug, nggak ada yang bisa dibilang nggak ada yang selisih, nggak ada yang miss. Nah, jadi untuk bagian kanannya, bagian depan itu yang kita pakai hanya untuk disc brake-nya aja. Jadi emang cuma tiga bagian adaptornya, depan sebelah kiri khusus untuk disc brake, terus belakang disc brake dan sprocketnya. Itu sih sedikit penjelasan dari gua apa yang udah kita bikin, dan banyak teman-teman soal yang nanya. Cuma yang pasti buat teman-teman penyuka custom, ini bisa kalian pakai bukan hanya di 390 sensor, ini bisa kalian pakai di Duke, ya kan? Kalau mungkin RC pun kalau mau pakai velg jari bisa aja. Tinggal disesuaikan lebar velgnya aja. Kalau gue boleh ngasih masukan, mungkin kalau buat di Duke atau RC, ya sesuaiin aja sama lebar aslinya. Dia belakang kalau nggak salah 4 in, depannya 3,5. Tapi kalau di si Adventure, dia memang agak lebih kecil. Belakangnya itu 3,5, depannya 2,5. Gitu. Jadi memang lebih kecil, gitu kan. Jadi belakangnya 3,5 17, depannya 19 2,5. Itu sih. Oh iya, ada yang nanya, ada yang sempat nanya ke kita, Om, lo kenapa nggak pakai TK, Om? TK kan lebih bagus. Gitu. Sebetulnya balik lagi, gue balikin ke teman-teman kalau pengen pakai aftermarket parts yang mereknya berbeda dari Scarlett, atau yang mungkin mereka lebih pede, ini lebih bagus, monggo aja. Cuman ada sedikit kekurangan dari TK, yaitu untuk pilihan velgnya itu nggak banyak. Jadi velg belakangnya yang 3,5 dia ada,
Cuma untuk velg depannya yang 19.2,5 itu nggak ada. Dia hanya ada di 19.215, which is itu lebih kecil. Gitu. Nah, karena berhubung gue berpatokan dan acuan dari lebar velg orinya, jadi gue pakailah Scarlett. Dan pilihan kita jatuh ke Scarlett karena kita nganggap Scarlett tuh udah oke banget. Kualitasnya oke banget gitu loh. Nggak kalah gitu kualitasnya. Nah, itu aja sih pembahasan kita. Pertama, bahas gue jelasin sedikit ya kenapa gue libur ya kan selama sebulan karena Mr. Covid. Kedua, this is custom wheel set, custom spoke wheels yang emang MWG bikin dan yang bisa dibilang pertama kita bikin, terus kita terus R&D sampai dapat hasil yang maksimal. Kalian nanti bakalan lihat jelasnya nih, kebetulan ada dua motor kita. Ini ada dua motor MWG. Ini yang emang udah dua-duanya bisa dibilang fully upgrade, tapi yang satu ini sih lebih gila gitu loh. Dan ini baru jalan hanya ke Bali doang, dan kebetulan owner yang sebelumnya puas banget sama apa yang kita kerjain gitu loh. Dia wah puas banget deh gitu. Dia ngakuin untuk dari segi handlingnya, velgnya, ban yang kita gunain itu benar-benar sesuai dan bikin mereka nyaman. Bayangin dia riding nonstop dari Jakarta ke Bali gitu. Jadi dia sendiri ngerasain. Dan ya mungkin ada sedikit testimoni nanti mungkin dari teman-teman yang udah pada ngerasain, bisa bantu testimoni, mungkin tulis komen di bawah ya kan. Itu aja sih dari gue. Nanti ntar lu bakal ngeliat detailnya yang sudah terpasang. Yang pasti satu lagi pesan dari gue, selalu jaga prokes. Selalu lo jangan pernah nganggap enteng kondisi seperti sekarang. Terus jangan anggap ini biasa-biasa aja gitu loh. So, walaupun mulai tanggal 26 besok kita officially open, sudah bisa lah istilah teman-teman untuk modifikasi atau servis, tapi tetap prokes nomor satu yang kita maksudnya prokes tuh harus banget kita jalanin. Dan sebetulnya kalau untuk yang deket-deket itu kita nggak bisa nungguin, kita bikin program drop off service atau pick up delivery. Ya, memang kalau untuk pick up delivery memang ada biayanya, tapi kalau mungkin yang dekat bisa drop off service, jadi taruh motor kita kerjain, setelah beres motor bisa diambil gitu. Cuman untuk teman-teman mungkin yang jauh dari luar kota gitu kan, yang nggak mungkin, itu juga kita sediain tempat, kita ada teras, kita sediain, terus kita sediain semuanya, sanitizer dan yang lain-lain, biar masker sekalipun kalau kalian nggak bawa, karena prokesnya di sini benar kita jalanin banget, karena kita ngehindarin semuanya yang ya tidak mau terjadi gitu kan. Itu aja sih video kita minggu ini setelah sebulan kita libur. Kalau teman-teman mau komen, mau mungkin pengen nanya apa dan pengen kita ngebahas apa, biasa lo bisa komen di bawah. Terus yang pasti jangan lupa like, subscribe channel YouTube kita Monkey World Gear TV, biar kita bisa terus ngasih info dan edukasi all about KTM. Dan juga jangan lupa follow IG kita di Monkey World /garage. Terus bisa DM kita, bisa ngobrol-ngobrol dan yang lain-lain. Oke, gitu aja untuk minggu ini. Herman sign out. See you next week. Dadah. Stay safe.